ilmu. Tapi ya intinya seperti itu Pak. Tolak ukur yang seperti itu dua itu sih yang paling sampai saya berkesan. Kalau Mas Ibnu sendiri, Kalau saya itu banyak sih. Yang paling berkesan itu apa ya? Saking banyak jadi lupa ya. Satu aja. Satu, bahwa kita ini lanjut dulu nanti. Oke. Bingung ya saking kalau saya banyak. pribadi banyak ya, ya. ada beberapa ya yang sering ditekankan sama kiai itu. Satu, kata dia itu selalu bersihkan hati, luruskan niat. Masyaallah. Itu selalu beliau tekankan, bersihkan hati, luruskan niat, apapun itu. Yang kedua, mengutip hadis Rasul tadi, khairun nas anfa'uhum linnas. Jadilah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Kemudian yang ketiga apa ya? Lupa. Mungkin itu dua itu ya. Yang itu yang selalu beliau tekankan. Dan alhamdulillah Mas Oh, Fazli sorry. dipegang teguh. Oh, masih ada. Yang ketiga nih baru ingat. Ingat. Santri kalau pengen tahu ilmu yang manfaat, lihat dari sholat jamaah. Gitu. Beliau suruh tekankan. Kalau pengen tahu ilmu yang manfaat, lihat sholat jamaah. Kalau misalnya sholat di jamaahnya bagus, azan sudah di masjid, insya Allah santri seperti itu ilmunya manfaat. Saya dulu deh. Tadi Ya, dulu, Anda belum selesai. Tadi belum dibahas. Apa yang menurut Anda paling berkesan? Kesan Iya. yang dari kiai. Ini saya mau ngomong nih. Gitu. Oke. Saya kira tadi wah menarik nih, udah beda lagi nih. Saya curiga nih. Jadi gini, kalau menurut yang saya ingat ya dari kiai saya itu, setinggi apapun derajat kamu, mau kamu S1, S2, S3, S-teler, S-apa, itu kalau kita nggak mendakwahkan kita dalam kebaikan dan memanfaatkan ilmu kita kepada orang lain, itu nggak ada gunanya. Jadi mau kita jadi apa, kita harus mengamalkan ilmu yang kita dapat dari pondok, dari mana, itu kepada orang lain, agar kita itu jadi orang yang bermanfaat. Berarti kayak hadis tadi ya. Ini Mahfuzul tadi. Ilmu. Oh iya. Maaf tadi. Jadi tidak sama. Kalau saya nanya balik boleh nggak? Pasti kalian punya nggak sih kayak salah satu gitu pelajaran yang pertama itu susah banget, tapi akhirnya jadi salah satu yang pas udah lulus nih pelajaran yang paling lekat banget di otak. Yang paling dekat apa susah? Awalnya Awalnya susah. Oh, Gitu. akhirnya lekat banget. Melekat ya. Maksudnya kayak perjalanan pelajaran itu. iya iya. Oke. Saya dulu boleh nggak? Boleh. Dulu tuh saya disuruh belajar kitab Nahwu, itu saya paling kesel. Bayangin kita suruh baca tahsin aja itu ribetnya minta duit. Iya, Gak minta jatah. minta duit enak kan, minta duit gitu. Karena susah kan minta duit juga ya. Itu ribet banget. Guru saya bilang baca Hamzah A itu yang jelas gitu. A gede lagi. A gimana Sat? A 5 jari semua masukin. Nggak bisa Sat, paksain loh. Itu aja udah susah gitu. Lagi saya suruh baca Arab yang nggak ada harokatnya gitu. Lama ini baca tahsin nggak bisa. Itu saya paling benci tuh pelajaran. Tapi itu kata guru saya kalau nggak ikhlas bakal susah. Itu perjalanan saya sampai kalau lagi belajar kan ngantuk ya sampai nggak paham tidur disuruh berdiri. Tapi setelah proses itu nggak tahu ya dengan sendirinya saya akhirnya dimudahkan oleh Allah gitu.
belajar sampai ada inisiatif buka kamus sendiri. Di saat yang lain ya, yang lain tidur nih siang, saya inisiatif ke perpus itu buka Albisri, buka apa lagi, mau jam Al-Faras. bukan Al-Faras, Al-Wasit. Pokoknya nggak tahu itu tipe inisiatif dari mana. Dan akhirnya setelah awalnya tuh saya benci pelajaran itu, saya tiba-tiba cinta gitu, tiba-tiba kayak dikit-dikit dikit-dikit dan alhamdulillah setelah lulus itu yang paling melekat itu Sekarang masih masih melekat alhamdulillah. Sudah. Tapi kalau buat nazamnya lupa dikit. Tapi justru itu gitu yang paling saya suka. Kayak saya walaupun udah kuliah di S1 ngambil komunikasi, saya kayak bertekad gitu ngambil double degree ya, buat belajar bahasa Arab lagi gitu. Kayak sayang banget gitu, apa namanya, itu ilmu belajar. nahwunya tuh hilang. Orang Arab sendiri aja justru belum tentu bisa nah. Ya kan? Apa bahasa usaha mereka tuh kadang lebih ngaco daripada Iya. bahasa usaha kita gitu. Makanya Bahasa saya aliyah. alamnya wajar karena dia nggak butuh kaidah. Kadang usahanya ini yang aneh. Iya betul. Kayak saya, aduh apa, paksain aja double degree. Malah justru jarang orang Arab yang bisa bahasa Usaha yang makanya ada usaha tapi nggak jelas gitu. Itu kata Syekh di Libya gitu. Saya sering ikut kuliah umumnya kayak majelis-majelis di masjid Jumatnya gitu. Nah kalau saya Antum sendiri Sama sih ya. Jadi sama nahwu ya, ilmu alat gitu kan. Awalnya itu waktu ya SMP gitu kan, masuk SMP. Itu jujur ya gitu kan. Sampai 3 tahun bener-bener nggak ini kan, nggak masuk gitu kan. Kelas keluar hilang lagi, kelas hilang lagi. Ditambah harus nadzomannya, jurumiyahnya, imrid dan sebagainya, ampun itu kan. Tetapi itu tapi menarik nih. Waktu masuk ke SMA gitu kan. SMA itu kan sama tetap nahwu itu diulang-ulang gitu kan. Karena memang bener nggak nempel-nempel gitu kan. Nggak ngelotok-ngelotok lah kalau bahasa saya itu di sana. Tapi waktu itu sampai ya mohon maaf ya, ini memang tidak dibenarkan gitu kan. Sampai saya pernah banting kitabnya gitu kan. Saking kesannya itu. Ini apa sih gitu kan? Sulit banget gitu kan, nggak masuk gitu kan. Yang lainnya kan enak gitu kan. Gitu. Sampai waktu itu udah frustasi, kemudian adalah ya satu mimpi dari guru itu, dari mimpi itu kemudian waktu bangun itu alhamdulillah di situ kan. Dari situ alhamdulillah mulai masuk dan nempel dan sampai sekarang gitu kan. Masih kayak kalau ingat-ingat tuh kayak perjuangan gitu kan, mendalami ilmu ini tuh wah bener biasa ya. iya itu sih. dari Bang Fadli. Ya. Kalau saya sendiri ya alhamdulillah, maksudnya nggak pernah benci sama ilmu ya. Sampai banting kitab tadi kan. Ya makanya itu Ya. Nggak pernah ya, hanya saja ada kesulitan pasti ada di iya awal. Cuman bener sampai kuliah pesantren itu yang paling saya senang dan melekat itu ya ilmu fikih. Ilmu fikih. Dan kalau saya yang paling saya nggak suka itu mungkin dia sama. Dan juga ada lagi faraid, itu ilmu pusing. Ilmu pusing itu hitung-hitungan sih. iya. Iya. Saya tuh ngapalin apa? Itu labun terus itu nggak masuk ya. Akun di up takarannya berapa gitu. Iya memang itu berguna banget nanti buat kita bagi waris. Terus kenapa saya bilang ada yang paling kesel gitu, sampai akhirnya saya cinta dengan ilmu itu. Dulu saya kira itu nahwu buat apa sih gitu, nahwu ini buat apa sih, cuma baca kitab buku doang. Ternyata itu tadi ilmu alat, Iya. semuanya bahasa Arab itu awalnya dari nahwu, kunci. alat Alat. buat memahami Al-Quran
berarti ilmu fikih kalau nggak ada nahu nggak bisa belajar fikih. Ilmu faraid, kalau ulama yang bilang faraidnya begini-begini kalau nggak bisa nahu Bisa shock baca juga. bisa baca Makanya saya setelah kesel gitu nggak paham-paham, tapi kayak semuanya harus bersyarat gitu. Ibarat kayak mau masuk kuliah harus lewatin gerbangnya dulu. Saya kesel lewat gerbangnya tapi masuk sana nggak bisa karena ya udah lambat tahun. Bisa. Nah itu yang justru saya jadi suka. Karena inna ma'al usri yusra. Lain nama. Di balik susah pasti ada kemudahan. Dari situ kayak awalnya benci kita jadi suka. Asik. Iya, betul. Oke, kita udah 1 jam nih Wah. ngobrol-ngobrol di sini, nggak kasih ya? mungkin pesan kali ya mungkin Iya. pesan dulu nih Iya, buat pesan terakhir. uh, Bukan pesan terakhir. Besok lagi. enggak maksudnya pesan nih Pesan aja, jangan ada terakhir. Iya. pesan untuk Santri. bukan teman-teman kita atau adik-adik kita yang mungkin Lagi sedang mondok, mau mondok gitu, mau mondok atau sedang atau mau mondok. merantau ya. Kalau dari saya dulu ya, apa ya, percaya deh, sebuah perubahan itu tidak akan datang kecuali dengan apa ya, terobosan gitu. Kalau kita tetap di zona nyaman, kayak enggak kok aku bisa mandiri juga di rumah, itu adalah sebuah bullshit, omong kosong yang mungkin nih ya ada orang yang bisa merealisasikan, tapi 1 dari 1000. Dan terjang apa ilmu lapangannya itu beda. Jadi buat teman-teman yang mau mondok atau yang sedang mondok, paksakan, karena dari situlah kayak sebuah baju besi itu, zirah besi itu tercipta gitu. Nanti sudah dewasa, segala medan apapun bakal bisa kita terjang dengan mental persiapan yang lebih kuat. Itu Kalau menurut saya jangan malas, karena saya juga bukan pernah sih, kayak masih ingat gitu salah satu kata-kata dalam bahasa Arab ya, ijhad wala taksal wala takun kufilan ini ada ininya nggak? karena ada motor lupa liman atas. Ada lagunya? Iya, ijat Itu emang kayak sebuah pegangan hidup buat kita, kayak kalau kita berjihad jangan bermalas-malasan. Karena apa? Penyesalan itu datang di akhir. Gak mungkin kita baru mulai nyesel baru melangkah, gak mungkin. Karena Nanti penyesalan ya. itu datang di akhir. Kenapa gue gak mondok ya dulu ya? Kenapa gue gak ngafalin ini ya dulu ya? Kenapa gue gak ini? Kenapa gue gak ini? Itu adalah penyesalan. Yang harus kita lakukan itu memulai dulu, berjihad dulu, bersakit-sakit dahulu, berenang-renang ke tepian. Itu. Iya. Kalau saya ini pesan nih buat teman-teman yang ada di kampung yang mau mondok ya. Iya, jauh lah untuk Iya. orang-orang ini. Untuk teman-teman yang ada di NTT mungkin ya, Iya betul. jangan takut merantau untuk mencari ilmu. Semua pengorbanan, semua perjuangan akan terbalaskan nanti. Dalal toliba, fazastu matluba. Ketika kita mencari ilmu, kita hina, kita susah, nggak enak, susah, capek. Tapi apa? Fazastu matluban. Begitu kita sudah punya ilmu, semuanya akan terbalaskan. Mungkin seperti itu. Mas Agung, Ya, Kata-kata hari ini Mas Agung. sangat bagus sekali ya. Jadi ketiga-tiganya memang benar. Dan ya terakhir saya mengutip jadi perkataan guru saya. Jadi beliau pernah dawuh, la sa'adah illa ba'da ta'ab. Gitu. Udah, itu aja. iya. Artinya, Artinya Mas Agung. biar penonton tahu. Iya, biar penonton tahu. Artinya di sini nih. Nanti ada teksnya Oke, gitu oke, ya. udah. Gimana ke MC aja? Udah. Biar editornya bingung. Ini apa? Soalnya editor anak SMA magang. Pokoknya tidak ada kesenangan, Kebahagiaan kecuali setelah kita susah. gitu. Sekian dari Ashifat Talk pada segmen kali ini. Jangan lupa like, Subscribe. komen. Oke. Wassalamualaikum
wabarakatuh. See you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ashifa Talk, obrolan santri mencari inspirasi.